Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo guys, kembali lagi dengan channel Nang Ariza, channel yang akan membuat hari-harimu menjadi lebih menantang. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dan lancar rezekinya. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah perjalanan seorang anak yang bisa dianggap anak yang istimewa guys. Yang mana anak ini mempunyai kemampuan khusus bisa berinteraksi dengan makhluk astral yang tak kasat mata. Banyak kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh anak ini. Bahkan semua kejadian aneh ini membuat kedua orang tua anak tersebut menjadi sangat bingung guys. Bagaimana guys? Tapi sebelum saya mulai ceritanya, tolong bantu saya dengan like video ini. Dan bagi yang baru mampir dan belum subscribe, saya harap segera subscribe channel ini. Serta nyalakan lonceng notifikasinya ya guys, agar kalian tidak ketinggalan video-video horor aku lainnya. Apalagi setelah ini akan ada banyak sekali video yang berpart-part. Jadi kalian wajib untuk nyalakan loncengnya. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, saya mulai ceritanya. Yuk. Perkenalkan, namaku Bima. Aku adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ceritaku ini aku mulai ketika adik-adikku yang 2 itu masih belum lahir. Sedangkan saat itu aku masih berumur sekitar 4 tahun. Aku ingat sekali, saat itu bapakku masih ada acara di luar kota. Sehingga di rumah tinggal aku dan ibu saja. Jam dinding waktu itu menunjukkan jam 8:30 malam. Dan itu pun aku tahu dari perkataan ibuku yang menyuruh aku untuk segera tidur. Setelah aku terlelap tidur, tiba-tiba aku terbangun di tengah malam karena mendengar pintu rumah diketok dari luar. Saat itu ibuku juga ikut terbangun dan langsung menjawab dengan sedikit berteriak. "Oh iya pak, tunggu." Ibu bergegas bangun dan berjalan keluar kamar untuk membukakan pintu. Ibuku mengira itu pasti bapak yang baru pulang dari acara di luar kota. Dan seketika itu, aku juga ikut bangun, serta mengikuti ibu yang akan membuka pintu rumah. Aku membuntuti ibu dan berjalan tepat di belakangnya. Saat ibu akan mendekati pintu rumah, aku melihat di samping kiri pintu ada sebuah tangan besar yang berwarna hitam menempel di jendela dari luar rumah. Saat itu, aku terdiam terpaku. Sedangkan ibu terus berjalan dan membuka pintu rumah. Seakan-akan tidak melihat tangan besar itu di jendela. Saat pintu rumah dibuka, ibu kebingungan melihat ke kanan dan ke kiri karena tidak ada siapapun di luar rumah pada saat itu. Setelah mendengar ceritaku, ibu berkata, "Alah, gak enek opo-opo le, paling awakmu mek ngipi. Ibu gak ero enek tangan gede, wong pas ibu buka lawang gak enek wong blas. Paling ono cicak sing jahil gawe swara."
Wes yo, dang turu maneh, wes bengi. Yang artinya kurang lebih seperti ini guys. Sudah tidak ada apa-apa nak. Mungkin kamu masih mimpi. Ibu tidak tahu atau melihat ada tangan yang besar. Waktu ibu buka pintu tadi, tidak ada orang kok. Mungkin saja ada cicak yang jahil buat suara. Ya sudah, cepetan tidur lagi. Sudah malam. Jawaban ibu tersebut membuat aku terdiam dan bertanya-tanya. Aku hanya bisa menebak siapakah itu tadi dan kenapa jahil sekali. Aku pun berpura-pura tidur untuk mengelabui ibu, agar ibu tidak merasa terganggu dengan sikapku ini. Karena saat aku bercerita tadi tentang tangan besar di jendela, aku melihat ekspresi ibu seakan-akan ketakutan. Ya walaupun ibu berusaha tenang dan tidak menunjukkannya kepada aku. Sampai akhirnya aku terlelap tidur, walaupun masih dalam ketakutan. Waktu itu, malam pun berganti pagi dengan kepulangan bapak dari acara luar kotanya. Saat aku terbangun dari tidurku, kulihat aktivitas sudah kembali normal seperti biasa. Karena waktu aku keluar dari kamar, aku melihat ibu sedang memasak, sedangkan bapak sedang asik menonton TV. Aku mengira kejadian tadi malam sudah berlalu, dan ibu sudah lupa akan perihal hal itu. Tapi ternyata guys, di siang hari, ketika kami sedang makan siang bersama, ibu tiba-tiba bercerita tentang kejadian tadi malam kepada bapak. Seketika itu juga, bapak langsung melirikku sambil mendengarkan apa yang dikatakan oleh ibu. Selesai ibu bercerita kepada bapak, bapak tiba-tiba terdiam sebentar seperti sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba bapak bertanya kepada aku, "Iya tole, sampean ngerti opo mau bengi?" "Enek tanganku wedi pak nak jendela," jawabku tanpa ada rasa takut sama sekali. Maklum saja guys, masih anak kecil. Yang artinya dari pertanyaan bapak tadi adalah, "Iyakah nak, kamu tahu apa tadi malam? Ada tangan besar pak di jendela." Setelah tanya jawab tersebut, bapak hanya menganggukkan kepala sambil tersenyum tipis. Aku tahu, bapak pasti memikirkan sesuatu dan hanya menghiburku agar aku tidak terlalu takut akan kejadian tadi malam. Setelah selesai makan siang, aktivitas kembali seperti semula. Bapak, ibu kembali ke aktivitasnya masing-masing. Singkat cerita, malam pun menjelang. Di rumah kami saat ini kedatangan tamu seorang Pak Kiai dari desaku. Ya, sebut saja namanya Pak Rojak. Aku tidak begitu jelas apa yang dibicarakan Bapak dengan Pak Rojak. Ya, walaupun aku bermain di samping ruang tamu, yaitu di depan TV. Tapi aku yakin, pasti mereka membicarakan kejadian aneh yang terjadi kemarin malam. Kenapa aku tahu? Iya guys, karena aku melihat Bapak sedang berbicara dengan Pak Rojak itu sambil menunjuk pintu dan jendela. Iya, jendela yang ada penampakan tangan kemarin. Sejenak terlihat Pak Rojak memejamkan mata. Sesekali terdengar ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Pak Rojak.
Cukup lama juga Pak Rojak membaca ayat tersebut. Saat itu aku masih sedang asik bermain di depan TV, di mana TV ini tempatnya tepat di samping kursi Pak Rojak dan Bapak ngobrol, guys. Tak selang lama setelah itu, kejadian aneh mulai terjadi. Ketika aku lama-lama mendengar ayat suci tersebut dibacakan, mataku tiba-tiba merasa mengantuk dan kepalaku sedikit pusing. Setelah itu, aku sudah tidak ingat lagi apa yang terjadi pada malam itu. Saat aku terbangun di pagi harinya, di sampingku sudah ada beberapa orang dengan wajah yang sangat khawatir. Dan salah satu dari mereka bertanya kepadaku, "Piye le, awakmu gak apa-apa toh? Apa sing loro?" Yang artinya seperti ini, guys. "Gimana nak? Badanmu gak apa-apa kan? Apa ada yang sakit?" Begitulah kira-kira. Saat itu kamarku penuh dengan para tetangga sekitar. Usut punya usut, ternyata tadi malam ketika Pak Rojak sedang membaca ayat suci Al-Quran, aku langsung pingsan. Dan tiba-tiba setelah itu aku bangun dan berteriak-teriak seperti orang yang kesurupan. Setelah berteriak-teriak tersebut, aku langsung jatuh pingsan lagi. Dan setelah pingsan tersebut, aku tidak sadar sampai pagi harinya. Para tetanggaku menyarankan aku untuk beristirahat kembali dan sering-sering sholat serta berdoa, serta makan makanan yang bergizi dan macam-macam. Setelah para tetangga pulang dari rumahku, Bapak masuk ke kamar dan memberiku air putih yang dicampur sedikit taburan garam. Saat itu aku sedikit menolak karena rasanya pasti tidak enak. Tapi ibu membujukku dan berkata, "Ben lorone mari yo le. Ayo diombe dhisik banyune, langsung dientekne yo." Yang artinya, biar penyakitnya sembuh ya nak, ayo diminum airnya, langsung dihabiskan ya. Setelah mendengar bujukan ibu tersebut, aku pun berusaha meminum air dalam gelas itu. Ya walaupun aku memaksa meminumnya. Waktu itu guys, aku merasa mau muntah karena rasanya asin banget. Tiba-tiba tubuhku terasa aneh setelah meminum air tersebut. Aku merasa saat itu kamarku berubah menjadi dingin dan gelap, serta banyak mata yang sedang memandangku. Seolah-olah aku melihat semua dinding kamarku itu mempunyai banyak mata warna merah yang sedang melihatku melotot sambil marah. Seketika itu juga tubuhku menggigil karena takut, sehingga membuat tubuhku menjadi panas seketika itu. Ibu yang berada di sampingku dari tadi menjadi panik dan bertanya kepada bapak, "Pak, iki enek opo maneh toh? Bima awake kok malah panas ngene toh, Pak? Piye iki?" Yang artinya, "Pak, ini kenapa lagi? Bima badannya jadi panas begini. Gimana ini?" Seketika itu, bapak langsung pergi dari rumah. Ya, mau kemana lagi? Pasti ke rumah Pak Rojak untuk meminta pertolongannya. Karena air dan garam tadi juga dari Pak Rojak. Tak lama setelah kepergian bapak datang ke rumah bersama Pak Rojak. Tapi guys, walaupun bapak pergi tadi hanya sebentar,
Tapi aku merasa kepergian Bapak itu sangat lama. Karena aku seperti berada di dalam ruangan sendiri yang gelap dan hanya dikelilingi oleh mata-mata besar berwarna merah di seluruh dinding kamar. Ketika Pak Rojak datang dan hampir masuk ke rumahku, aku udah lega kan. Tiba-tiba Pak Rojak berhenti dan berucap, "Astagfirullahaladzim. Sebentar Pak, aku mengambil wudhu dulu ke kamar mandi." Pak Rojak izin kepada Bapak dan langsung nyelonong saja ke kamar mandi. Nggak tahu gimana aku di kamar sudah merinding disco, guys. Setelah selesai berwudu, Pak Rojak langsung bergegas masuk ke kamarku. Dengan muka serius Pak Rojak bertanya kepadaku, "Awakmu nyawang opo, Bim? Awakmu ngerti opo wae?" Yang artinya, "Kamu lihat apa, Bim? Kamu tahu apa saja?" Dan saat itu aku menjawab dengan ketakutan, "Enek mripatku wedi, Pak. Aku wedi. Mripate akeh nek kamarku." Yang artinya, ada mata besar, Pak. Aku takut. Saat itu aku sebenarnya tidak bisa melihat apa-apa, guys, di sekitarku. Jadi seluruh kamarku terasa gelap dan hanya ada mata merah di mana-mana di semua dinding kamar. Jadi seperti suara ibu, suara bapak, dan suara Pak Rojak hanya terdengar lirih di telingaku tanpa aku bisa melihat mereka karena seluruh pandangan mataku saat ini gelap. Bahkan waktu itu aku kadang sesekali berteriak sambil ketakutan, "Bu, Pak, sampean nek endi? Kok nggak enek?" Yang artinya waktu itu aku ketakutan dan memanggil, "Bu, Pak, kalian di mana? Kok tidak ada?" Karena emang aku tidak bisa melihat mereka. Tapi aku masih bisa merasakan tanganku digenggam oleh seseorang. Dan aku yakin itu pasti ibu. Saat itu, guys, aku sudah mulai bingung dan putus asa. Saat aku hampir menyerah, tiba-tiba ada cahaya terang yang menyapu semua kegelapan di kamarku. Ternyata saat itu Pak Rojak sedang membasahi mukaku dengan air sambil sesekali mulutnya komat-kamit. Seketika itu juga aku bisa melihat dengan jelas apa yang di sekitarku. Aku menangis dan langsung memeluk ibu pada waktu itu. Tapi ternyata ibu juga udah menangis dari tadi dan berkata kepada Pak Rojak, "Enek opo iki, Pak? Anakku kena opo?" Yang artinya, "Ada apa, Pak, ini? Anakku kena apa?" Saat itu Pak Rojak dengan tersenyum menjawab, "Sing sabar nggih, Bu. Mangke kula tak omong-omongan kalian bapake." Yang artinya, "Yang sabar ya, Bu. Nanti saya biar ngobrol dulu dengan bapaknya." Setelah itu Pak Rojak keluar kamarku dibarengi dengan bapak yang berada di belakangnya. Di ruang tamu, bapak dan Pak Rojak terlihat serius mengobrol. Sedangkan ibu masih sesenggukan sambil memelukku. Dan setelah kejadian itu, tidak ada yang berubah, guys. Malah makin parah. Hampir setiap malam aku melihat tangan besar di jendela kaca rumah. Cuma tangan saja, nggak ada apa-apanya. Bahkan saat ini aku sudah mulai bisa melihat hal-hal aneh yang lainnya. Aku mulai melihat makhluk aneh di pinggir jalan, di atas pohon. Bahkan aku juga pernah melihat makhluk yang bentuknya sangat aneh. Makhluk itu bongkok dengan lidahnya panjang, tangannya, kukunya itu panjang-panjang.
dia lagi mengorek sampah di depan rumahku. Aku melihat mereka itu tidak cuma di malam hari, jadi di pagi hari, siang hari, bahkan sore hari, mereka tetap ada. Namun, kalau malam hari, makhluk-makhluk yang lebih aneh lagi baru muncul. Aku tidak pernah bercerita kepada bapak dan ibuku tentang apa yang aku alami dan apa yang aku lihat. Karena aku takut dan trauma, guys. Nanti aku jangan-jangan diberi minuman lagi kayak yang dulu, sehingga membuat mataku menjadi gelap, guys. Ya maka dari itu aku gak mau bercerita kepada kedua orang tuaku. Singkat cerita, beberapa bulan telah berlalu. Sedangkan aku ini akhirnya menjadi terbiasa dengan penampakan-penampakan ataupun wujud aneh dari makhluk-makhluk tersebut. Aku ingat saat itu ibuku sedang mengandung adik pertamaku. Dikarenakan perutnya yang sudah mulai membesar, sehingga membuat ibu tidak bisa lagi menemaniku untuk bermain. Akhirnya aku selalu bermain sendiri waktu itu, dan banyak makhluk aneh yang menghampiriku ketika aku tidak ada yang menemani. Ada beberapa kejadian yang sangat membekas di kepalaku sampai sekarang. Saat itu, aku sedang bermain sendiri dan azan maghrib berkumandang. Otomatis bapak dan ibu langsung melakukan sholat berjamaah di kamar. Sedangkan aku masih asik bermain di teras rumah. Aku ingat sekali kejadian tersebut. Mainan mobil-mobilanku tiba-tiba berjalan sendiri seperti tertiup angin dari belakang. Dan mengakibatkan mainanku tersebut masuk ke selokan depan rumah. Itu selokannya kecil, guys. Dan tanpa pikir panjang, aku langsung berlari untuk mengambilnya. Waktu itu musim kemarau, jadi selokannya tidak ada airnya. Saat itu aku langsung lari dengan tergesa-gesa karena takut mobilku akan hanyut di selokan tersebut. Saat aku sampai, ternyata selokannya kering. Akhirnya aku turun dan menunduk mengambil mainanku. Tapi tiba-tiba saat akan mengambil mainan, tanganku digenggam oleh tangan yang jarinya mempunyai kuku yang panjang-panjang. Sontak aku kaget dan melihat ke depan mencari pemilik tangan tersebut. Benar saja, guys, baru kali ini aku melihat sosok seperti ini. Sosoknya ini, dia badannya gemuk, tubuhnya pendek dan bongkok, dengan 2 kepala botak. Jadi, ini satu tubuh tapi kepalanya 2. Dan anehnya lagi, tangannya itu cuma 1 dan panjang, guys. Sosok tersebut hanya tersenyum kepadaku. Mungkin karena efek terlalu sering melihat makhluk-makhluk seperti itu, aku menjadi tidak mempunyai takut dengan makhluk yang walaupun wujudnya aneh. Bahkan waktu itu aku cuma bilang, "Iki mobilku, ojo dijupuk." Yang artinya, ini mobilku, jangan diambil. Setelah itu aku langsung mengambil mobilku dan mendekapnya. Dan aku bergegas keluar dari selokan tersebut. Bahkan setelah itu, aku melanjutkan bermain di teras rumah lagi. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa, guys. Walaupun aku tidak merasa takut, tapi ingatan tentang bentuk fisik makhluk itu sampai sekarang belum bisa aku lupakan. Singkat cerita, hari pun berganti. Dan saat itu sekitar jam 4 sore. Ibu menyuruhku untuk mandi. Dan tanpa pikir panjang, aku langsung berlari kegirangan ke kamar mandi dan menyalakan
air keran untuk mengisi bak mandi kesayanganku. Itu loh guys, bak mandi kecil yang untuk anak-anak. Jadi aku dulu itu sangat senang kalau disuruh mandi sendiri, karena aku bisa berendam dan bermain dengan sepuasnya di bak mandiku. Dan biasanya setelah beberapa lama mandi, ibu pasti datang dan menyabuni tubuhku. Setelah itu mengangkat aku ke kamar. Jadi ceritanya ini ibu belum datang dan aku masih asik bermain di bak mandi. Tiba-tiba guys, aku melihat sosok kepala wanita dengan rambut panjang terbalik di pojok atas langit-langit kamar mandi. Walaupun mukanya hancur dan meneteskan air dari atas ke bawah, aku malah spontan berucap, "Mbak, mengko tiba loh." Yang artinya, "Mbak, nanti jatuh." Sontak kepala wanita itu turun dan menghampiriku. Dan aku malah bertanya lagi, "Mbak, awake nak endi? Kok ra enek?" Yang artinya, badannya kemana? Kok tidak ada? Setelah bertanya tersebut, aku pun melanjutkan mandi di air bak mandiku tanpa ada perasaan apa-apa. Jadi nih sosok kepalanya menghampiriku guys, tapi hanya kepala saja dan lehernya panjang dari langit-langit. Jadi leher makhluk tersebut itu dari langit-langit sampai ke depan mukaku. Itu cuma lehernya saja dan badannya tidak kelihatan. Tidak hanya sekali dua kali aku bermain dengan sosok aneh. Aku ingat, saat itu aku tidur di kamar belakang dengan ibu, karena kamar depan dindingnya sedang dicat ulang, sehingga bau catnya tersebut membuat ibu mual. Maklum lagi hamil, jadi penciumannya agak sensitif. Sebelum tidur, bapak datang dan menyuruhku untuk berdoa dulu sebelum tidur. Jadi saat itu aku cuma tidur sendirian dengan ibu, sedangkan bapak tidur di ruang tamu. Karena tempat tidur yang ada di kamar belakang saat itu ukurannya kecil guys. Kejadian yang aneh dan menakutkan saat itu akhirnya terjadi. Di tengah malam, saat aku sedang terlelap tidur, tiba-tiba ibu membangunkanku dan langsung memelukku. Saat kesadaranku mulai pulih, saat itu aku baru sadar bahwa tempat tidur kami saat ini sedang bergerak-gerak guys. Bahkan bisa dianggap melompat-lompat. Seakan-akan tempat tidur ini hidup dan berusaha membuat kami agar terjatuh dari atas tempat tidur. Makin lama, guncangan tempat tidur ini semakin keras. Karena ketakutan, aku hanya bisa memeluk ibu sambil menangis. Sedangkan ibu akhirnya berteriak dan memanggil bapak yang sedang tertidur di ruang tamu. Tak berselang lama, bapak pun datang. Dia sempat terdiam sebentar, mungkin karena kaget melihat apa yang terjadi di depannya. Kemudian bapak langsung menggendongku, mengambil aku dari pelukan ibu dan menuntun ibu keluar dari kamar belakang. Belum lama setelah aku keluar dari kamar itu, tiba-tiba terdengar suara ledakan di kamar tersebut. Buru-buru bapak menaruh aku di ruang tamu dan mendudukkan ibu di ruang tamu. Setelah itu bapak langsung balik untuk masuk ke kamar belakang tersebut. Sedangkan aku
terdiam sambil ketakutan duduk di ruang tamu bersama ibu. Entah apa yang terjadi di kamar belakang tersebut setelahnya. Karena setelah Bapak keluar dari kamar tersebut, Bapak langsung menghampiriku dan ibu sambil berkata, "Kipane coklek, Bu. Koyoke enek sing gak seneng kamar iku digawe." Yang artinya ranjangnya patah, Bu. Kayaknya ada yang tidak senang kamar itu dipakai. Begitulah Bapak berkata dengan tubuh lemas. Akhirnya kami tidur di ruang tamu pada malam itu. Keesokan harinya, ayah kembali membawa Pak Rojak. Iya guys, Pak Kiai yang ada di desaku. Setelah menyapa ibu dan mengusap kepalaku, Pak Rojak langsung menuju ke kamar belakang. Apa yang terjadi setelahnya aku tidak begitu tahu. Karena ayah waktu kutanya juga tidak mau menjelaskan apa yang dilakukan Pak Rojak di kamar. Tapi setelah kedatangan Pak Rojak pada malam itu, sudah tidak ada lagi kejadian aneh di kamar tersebut. Bahkan aku juga tidak pernah lagi melihat sosok wanita leher panjang di kamar mandi waktu aku mandi. Jadi guys, seluruh rumahku saat ini benar-benar bersih dari gangguan semua sosok aneh. Bahkan untuk suara saja juga tidak ada. Aku ingat, saat itu adalah bulan Ramadan. Setelah berbuka puasa dan Bapak pulang dari masjid untuk tarawih, aku diajak Bapak untuk bertamu ke rumahnya Pak Rojak. Tapi ada yang aneh guys. Waktu itu ibu seakan-akan menghalangi Bapak untuk mengajak aku. Ibu memegang tangan Bapak sambil berkata, "Ojo Pak, ngesakno Bima, sek cilik. Mengko lek enek apa-apa piye?" Yang artinya, "Jangan Pak, kasihan Bima, masih kecil. Nanti kalau ada apa-apa gimana?" Bapak langsung menjawab, "Wis Bu, ndak popo. Percaya aja karo Bapak." Yang artinya, sudah ya, tidak akan terjadi apa-apa Bu. Percaya saja sama Bapak. Begitulah Bapak menjawabnya sambil memegang pundak ibu. Aku cuma kebingungan melihat kelakuan Bapak dan Ibu. Sampai akhirnya aku diajak Bapak pergi dari rumah untuk naik motor. Saat naik motor, aku kan digonceng di belakang. Tiba-tiba ada kakek tua menepuk pundakku dari belakang. Sontak aku kaget dan menoleh ke belakang. Tapi anehnya, mataku ini tidak kuat untuk memandangnya. Jadi wajah kakek ini seperti mengeluarkan cahaya yang menyilaukan mata. Sehingga aku tidak kuat untuk melihatnya dan memutuskan untuk memejamkan mata. Lalu kakek tersebut bilang di telinga kananku, "Ojo wedi yo Le, lanang sejati ora kena dikerangkeng. Bakal ono walike jaman sing buka kerangkengmu." Yang artinya kurang lebih seperti ini. Jangan takut ya nak, seorang lelaki sejati tidak bisa dibelenggu. Akan ada kejadian yang akan membuat belenggumu terbuka. Saat mendengar bisikan seperti itu, aku cuma diam saja. Karena memang waktu itu aku tidak mengerti apa maksud dari bisikan tersebut. Singkat cerita,
Setelah aku dan ayah sampai di rumah Pak Rojak, tepatnya sampai di depan rumahnya Pak Rojak, aku melihat dua sosok bercahaya di samping rumah Pak Rojak. Sosok tersebut adalah sosok burung yang sangat besar dan sosok laki-laki berpakaian kayak prajurit menaiki kuda. Pak Rojak keluar dari rumah dan menyambut kami. "Monggo pinara Pak, monggo." Yang artinya, "Mari Pak, silahkan masuk." Saat itu, aku dan ayah baru saja duduk. Pak Rojak sudah langsung bertanya kepada aku, "Delok opo, Bin? Nak jopo mau?" "Anu Pak, iku ono manuk gedhi karo wong numpak jarang." Yang artinya, "Lihat apa Bim di luar?" "Anu Pak, itu ada burung besar dan ada orang naik kuda." Setelah aku menjawab pertanyaan Pak Rojak tersebut, Pak Rojak hanya tersenyum dan bilang kepada Bapak, "Pripun Pak, larene niki gadah mata batin ingkang boten biasa. Soale niki boten wonten lho Pak ingkang ngertos penjaging griya niki. Kula mawon namung ngertos penjagi teng griya niki wujudipun cahya bunder kemawon. Lah niki anake jenengan kok malah saged ngertos mirsani jelas sosoke napa niku. Amargi dereng paham napa ingkang dibrisani, wedinipun larene niki disesatne kalian sosok jahil Pak. Dadosipun sak lerese sak kecone niki ditutup kemawon Pak kemampuane. Utawi mbok bilih lek saged dikunci kemawon. Mangke lek sampun takdire nggih mata batinipun dugi terus buka piyambak." Maaf ya guys, artinya agak panjang ini. Bagaimana Pak? Anak ini punya mata batin yang tidak biasa. Soalnya, ini tidak semua orang tahu apa yang menjaga rumah ini. Saya saja hanya bisa melihat penjaga rumah ini sebagai bulatan cahaya saja. Sedangkan anak Bapak bisa melihat dengan jelas sosok apa itu. Takutnya karena belum paham dengan apa yang dilihatnya. Takutnya anak ini nanti bisa disesatkan oleh sosok yang jahil. Jadi sebaiknya kalau bisa kita tutup saja kemampuannya. Atau kalau bisa dikunci dulu. Karena kalau memang sudah takdirnya, suatu saat mata batinnya akan terbuka dengan sendirinya. Seketika itu Bapak terdiam sejenak sambil melihatku. Setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Rojak. Karena Bapak masih bingung apa keputusan yang akan diambilnya, akhirnya Bapak pamit dari rumah Pak Rojak dan izin untuk diskusi dulu dengan Ibu. Singkat cerita, setelah beberapa hari, akhirnya Bapak, Ibu, dan aku datang lagi ke rumah Pak Rojak. Di sana, Pak Rojak menggunakan pakaian putih dengan memakai sorban putih di kepalanya. Namanya juga anak kecil ya guys. Saat melihat Pak Rojak, aku spontan berkata, "Pak Rojak kayak akung yo." Yang artinya, Pak Rojak seperti kakek ya. Spontan saat itu ibu langsung bertanya kepadaku,
Akong sopo, Bim? Yang artinya, kakek siapa, Bim? Aku sambil kaget berkata kepada ibu, "Kuwi lho, Bu, akung sing biasane nyekel sirahku pas Bima nangis utawa pas Bima lara kae, Bu." Yang artinya, itu loh, Bu, kakek yang biasanya pegang kepala Bima ketika Bima menangis atau waktu Bima sakit panas dulu. Bapak dan ibu seketika itu kaget sambil berpandangan. "Opo maneh iki, Pak?" Yang artinya, "Ada apa lagi ini, Pak?" tanya bapak ke Pak Rojak. Dengan muka serius, Pak Rojak menjawab, "Mbok pilih ingkang dimaksud akung niki kinten-kinten sosok cahya pethak ingkang biasa miber dateng wingkingipun lari Bima." Yang artinya, kemungkinan yang dimaksud akung atau kakek ini adalah sosok cahaya putih yang sering terbang di belakangnya Bima. Tak lama setelah itu, Pak Rojak juga berkata, "Ngapunten nggih, Pak. Mata batin kula tasih dereng saged ningali ingkang jelas menawi sosokipun sampun setingkat bola cahya." Yang artinya, "Maaf ya, Pak, mata batin saya masih belum bisa melihat dengan jelas jika sosoknya sudah setingkat bola cahaya." Singkat cerita, akhirnya aku dibawa Pak Rojak masuk ke dalam kamar diikuti oleh bapak. Sedangkan ibu tetap di ruang tamu, tidak diperbolehkan mengikuti kami masuk karena ibu saat itu sedang hamil. Ketika masuk ke kamar tersebut, aku merasakan hawanya itu sejuk, jadi tidak dingin dan tidak panas. Saat itu aku disuruh duduk di atas sajadah yang samping-sampingnya sudah ada baskom berisi air yang mengelilingi sajadah tersebut. Setelah duduk, Pak Rojak duduk tepat di depanku. Sambil memegang tasbih, Pak Rojak mulai deh mulutnya komat kamit. Saat itu, aku merasa dadaku sangat sesak dan telingaku berdengung parah. Saat itu aku masih berusaha menahannya karena takut akan keberadaan bapak. Aku itu gak mau menangis ataupun merengek saat ada bapakku. Tapi sampai akhirnya mataku juga mulai terasa perih dan tubuhku terasa sangat dingin. Dinginnya itu seperti tubuhku diguyur sama air es. Tapi kalau diguyur kan dari atas turun ke bawah. Tapi ini rasanya itu dari kaki naik ke atas. Yang semula guys ya, dada terasa sesak, telinga berdengung parah, mata terasa perih. Semuanya seperti tidak terasa lagi. Karena semua rasa tersebut tertutup dan teralihkan oleh rasa yang sangat dingin menyelimuti seluruh tubuhku. Setelah bertahan beberapa saat, akhirnya aku pun pingsan. Aku terbangun di ruang tamu sambil dipeluk oleh ibu. "Piye, Bim, cek kroso adem awake?" Yang artinya, "Gimana, Bim, masih terasa dingin badannya?" tanya Pak Rojak sambil tersenyum. Dan aku sambil kebingungan menjawab, "Mboten, Pak." Yang artinya
Tidak, Pak. Saat itu bapak dan ibu masih ngobrol dengan Pak Rojak yang lumayan lama. Tapi aku sudah tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang mereka obrolkan. Karena tubuhku saat ini sangat terasa lemas. Bahkan dari efek itu, selama beberapa hari, tubuhku terasa sangat lemas, benar-benar lemas. Bahkan hanya untuk bermain saja, aku hanya kuat untuk beberapa menit saja. Setelah itu aku kecapekan dan harus istirahat. Nafasku juga sering ngos-ngosan setelah itu. Singkat cerita, tubuhku sudah normal kembali dan tidak lemas lagi. Saat ini aku sudah tidak pernah lagi melihat hal-hal yang aneh ataupun sosok-sosok yang mengerikan. Hari-hariku saat ini benar-benar menyenangkan seperti selayaknya anak-anak pada umumnya. Aku lama-kelamaan lambat laun sudah mulai melupakan bentuk sosok-sosok yang aneh beserta namanya juga yang pernah aku ajak bermain dulu. Jadi guys, dulu itu tidak sedikit sosok yang menampakkan diri dan memperkenalkan namanya kepadaku. Aku akan ambil beberapa contoh. Ada yang namanya Sambio. Ya, Sambio. Dia ini adalah sosok genderuwo yang hitam, tinggi besar, yang suka duduk di atas gardu listrik di pertigaan jalan menuju rumahku. Dia ini sering banget mengambil makanan para pedagang yang jualan di pertigaan tersebut. Ada lagi nih, sosok wanita cantik yang selalu tertawa dengan rambutnya yang panjang menutupi separuh wajahnya. Dia memperkenalkan namanya kepadaku sebagai Warti. Dia ini sering nongkrong di atas pohon jambu yang ada di taman sekolahku TK. Di mana taman tersebut banyak bunga kambojanya. Oh iya guys, rumahku ini adalah rumah kontrakan yang dikontrak bapak ketika menjadi guru di sekolah dekat rumah. Dan akhirnya, alhamdulillah, setelah adik pertamaku lahir dan aku sudah kelas 1 sekolah dasar, aku dan keluargaku pindah rumah dan pindah sekolah juga. Tapi masih satu kecamatan, walaupun beda desa. Sebut saja desa yang lama sebagai desa K, dan desa yang baru adalah desa M. Singkat cerita, sudah 3 tahun berlalu, dan tidak ada kejadian aneh-aneh ataupun yang berbau mistis yang aku alami. Perkenalkan dulu, adikku ini bernama Dwi. Adikku ini adalah cowok juga seperti aku. Sampai suatu ketika, kejadian aneh mulai terjadi lagi. Waktu itu di rumah yang baru, sekitar jam 8 malam, saat aku bersama ibu dan bapak sedang asik menonton TV, tiba-tiba adikku Dwi keluar dari kamar dengan mata masih tertutup. "Bu, Dwi ngelindur, Bu," bapak berkata kepada ibu. Ibu langsung berlari dan menggendong Dwi dan berusaha membangunkannya. Saat masih di gendongan ibu dan masih dengan mata tertutup, tiba-tiba Dwi berkata dengan suara yang sedikit serak dan menunjuk kepada bapak. "Metu kowe teko omah iki. Minggat to kabeh. Iki omahku. Ngalih." Dan anehnya, adikku ini kan masih 3 tahun. Tapi suaranya itu serak dan gede
seperti suara laki-laki dewasa. Setelah itu, Dwi langsung tertidur kembali. Akhirnya, ibu masuk ke kamar dan tidur bareng dengan adikku Dwi. Sedangkan bapak masih terdiam dan terlihat bingung duduk di depan TV bersamaku. Aku cuma bisa diam menonton TV sambil sesekali menoleh ke wajah bapakku. Akhirnya TV dimatikan dan aku tidur di kamar bersama dengan bapak. Keesokan harinya, aku diajak bapak ke rumah Mbah Nang, yaitu kakek dari ibu yang rumahnya pas di depan dengan rumah baruku. Bapak bercerita kepada Mbah Nang tentang kejadian tadi malam. Kejadian di mana adikku kesurupan. Oh iya guys, imbas dari kejadian tadi malam itu, akhirnya pagi ini badan adikku menjadi panas. Kata orang Jawa itu adalah sawan. Kembali lagi ke cerita. Mbah Nang akhirnya bicara dan menjelaskan ke bapak kalau tadi malam itu yang datang dan merasuki ke tubuh adikku adalah kakek pemilik tanah yang kami tempati sekarang. Yang kelihatannya kakek tersebut belum rela kalau tanahnya kami tempati. Sehingga Mbah Nang menyarankan agar kami datang ke rumah pemilik sebelumnya dan nyekar ke makam Mbah pemilik tanah yang dulu. Nah, bagaimana guys menurut kalian tentang cerita ini? Cerita ini masih ada kelanjutannya loh ya. Ini masih cerita bagian pertama. Masih banyak kejadian-kejadian aneh yang akan menanti Bima, sehingga membuat kemampuannya nanti akan terbuka kembali guys. Maka dari itu guys, jangan lupa untuk langsung subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seru dari perjalanan si Bima kecil ini. Oh iya, jika kalian punya pengalaman seram atau yang berbau horor, kalian bisa langsung kirim ke email aku. Kalian juga bisa guys komen di bawah untuk request film yang ingin aku review atau sekedar berbagi pengalaman horor kalian lainnya. Cukup segitu saja guys dari aku. See you in the next video. Bye bye.